Cerita rakyat Daupare. Daupare adalah seorang gadis yang cantik, yang berkulit putih, bertubuh tinggi, dan langsing, serta memiliki kepribadian yang sederhana. Daupare merupakan putri sematawayang dari seorang yang kaya raya. Meskipun terlahir sebagai anak orang kaya, ia terkenal sebagai gadis yang hemat. Jika tiba saatnya mengelola sawah, orang tua Daupare memanggil banyak orang yang berasal dari berbagai desa dan kecamatan untuk mengelola sawahnya. Pemilik sawah mempunyai kewajiban untuk memberi makan dan minum kepada para pekerja selama mereka bekerja di tempatnya itu. Nah, tugasmu nanti memasak dan mengantar makanan untuk orang yang bekerja di sawah. Perintah ayah Daupare kepada anaknya. Sebaiknya kau memasak di sana, agar tidak sulit bagimu mengantar makanan. Tambah ibu Daupare. Baiklah bu, ibu tidak usah cemas mengenai hal itu, ujar Daupare menanggapi pernyataan ayah dan ibunya. Ketika sudah seminggu lamanya orang bekerja, ibu Daupare merasa heran karena Daupare tidak pernah datang mengambil perlengkapan makanan. Karena merasa tidak tenang, ibu terpaksa menyusul Daupare ke sawah. Apa yang kau lakukan, Daupare? Tanya ibu kepada Daupare. Saya hanya memotong-motong jerami, bu, jawab Daupare sambil diliputi kecemasan karena takut ibunya akan mengetahui apa yang telah dilakukannya dengan jerami itu. Ah, kau ini seperti anak kecil saja. Apakah kau tidak melupakan tugas utamamu ketika ibu mengirimmu ke sini? Tenang bu, saya memperlakukan pekerja kita dengan baik. Saya memasak banyak sekali makanan untuk mereka, jawab Daupare. Baiklah, ibu akan jalan-jalan sambil mengontrol para pekerja itu, kata ibu Daupare sambil pergi meninggalkan Daupare. Ibu Daupare mulai berkeliling sambil mengamati para pekerja sawahnya. Namun, entah mengapa, di dalam benaknya selalu diliputi rasa khawatir kalau Daupare telah melakukan sesuatu terhadap pekerja itu. Ibunya mengenal betul siapa Daupare, anaknya. Daupare adalah anak yang baik dan suka bereksperimen meskipun hasilnya sering mengecewakan, bahkan kadang-kadang tidak masuk akal. Dengan melihat langsung kondisi pekerjanya, ibu Daupare makin bingung karena para pekerja tidak menunjukkan rasa lapar. Dengan rasa penasaran dan penuh tanda tanya yang memenuhi benaknya, ibu Daupare pun mencoba untuk bertanya langsung pada orang-orang yang sedang bekerja di sawah itu. Maaf, bapak-bapak, aku hanya ingin bertanya, selama 1 minggu ini, apa yang kalian makan? Daupare tidak pernah pulang ke rumah mengambil makanan. Aku sebagai tuan rumah minta maaf, karena ulah anakku, bapak-bapak pasti kelaparan, ujar ibu Daupare. Kami tidak pernah kekurangan makanan. Ia juga selalu membawakan kue untuk kami. Anak ibu adalah anak yang baik dan selalu memperhatikan kebutuhan kami, jawab seorang pekerja. Oh, baiklah kalau begitu, ujar ibu Daupare. Mereka tidak mengetahui bahwa Daupare selalu mencampur beras 3 butir dengan jerami ke dalam belanga sehingga ketika sudah masak, jerami yang sudah diiris kecil berubah menjadi nasi. Ketika Daupare melihat ibunya datang, dengan cepat pula ia menghalangi ibunya untuk melihat apa yang sedang dimasaknya di belanga. Daupare sangat yakin
Ibunya akan marah besar apabila mengetahui perbuatan yang telah dilakukannya. Jangan Bu, Ibu jangan membuka apa yang aku masak di belakang itu, sebab belum matang, ujar Daupare merasa cemas. Memangnya apa yang kau masak, Daupare? Mengapa ibu tidak boleh melihatnya? Kan kalau enak ibu bisa belajar darimu, ujar ibu Daupare sambil terus berusaha mendekati belanga itu. Jangan ibu, nanti kalau sudah masak baru ibu lihat. Ibu istirahat dulu, kan habis berkeliling mengontrol para pekerja, ujar Daupare sambil terus menghalangi ibunya melihat isi belanga itu. Oh, begitu, baiklah. Jangan lupa panggil ibu kalau nasimu sudah matang, ucap ibu sembari menutup mata untuk tidur. Karena dikejar oleh rasa penasaran dan keingintahuannya, mengapa Daupare melarang membuka belanga itu. Secara diam-diam, ibu Daupare mencoba membuka belanga nasi itu. Alangkah terkejutnya, ibu Daupare melihat isi belanga itu adalah jerami yang sudah dipotong kecil-kecil dan tipis. Astaga, apa yang kau lakukan, Daupare? Mengapa kau melakukan hal ini kepada mereka? Apa kata mereka jika mereka mengetahui ternyata mereka hanya diberi makan jerami selama ini? Apa kau sengaja ingin mempermalukan kedua orang tuamu? Ujar ibu dengan penuh marah. Maaf Bu, sedikit pun aku tidak pernah bermaksud ingin mempermalukan ibu. Semua itu semata-mata hanya ingin menghemat persediaan beras kita. Pekerja kita jumlahnya ratusan. Kalau tidak melakukan itu, sama saja kita menjerumuskan diri ke dalam lubang. Sekarang memang belum kita rasakan, tetapi lambat laun beras kita akan habis. Dan tentu saja kita akan berujung pada kelaparan, jawab Daupare. Apa yang membuatmu yakin seperti itu? Ibu sangat tidak setuju dengan apa yang kau lakukan, ujar ibu Daupare marah. Bukankah sesuatu yang dikeluarkan secara berlebihan itu adalah berfoya-foya namanya? Tetapi kalau kita mengirit dan tidak mengeluarkan dengan berlebihan, itu kan hemat namanya, ujar Daupare dengan polos. Apa yang kita punya sedikit berlebih dibanding mereka. Tidak ada salahnya kita berbagi, apalagi mereka bekerja menggarap sawah kita, jelas ibu Daupare pada anaknya. Iya Bu, maafkan aku. Aku memang bersalah. Aku tidak pernah berpikir sejauh itu, ujar Daupare mengakui kesalahannya. Pulanglah kau ke rumah memintal kapas, biar ibu yang tinggal di sini memasak untuk mereka, perintah ibu dengan penuh amarah. Dengan bercucuran air mata dan rasa sedih yang mendalam, Daupare meninggalkan ibunya dan kembali ke rumah. Ketika tiba di rumah, Daupare membakar kapas yang akan dipintal itu di dapur. Lalu pergilah ia ke kamar bagian selatan. Kemudian tidak lama setelahnya, ibunya kembali dari sawah. Dilihatnya Daupare belum selesai memintal dan ibunya pun marah lagi. Apa yang kau kerjakan di rumah, Daupare? Ujar ibu kembali marah. Maaf Bu, jawab Daupare tidak berani menatap mata ibunya. Ayah Daupare yang baru saja tiba dari sawah merasa kebingungan dengan apa yang terjadi di atas rumahnya. Ia hanya bisa mendengar suara tangis. Dengan penuh tanda tanya, ia segera bergegas naik ke rumahnya yang berbentuk rumah adat panggung. Ia hanya mendapati istrinya dan Daupare yang sedang menangis. Kemudian ayah Daupare memberikan nasihat kepada ibu
Dopare agar berhenti memarahi anaknya. Ibu Dopare mulai diam setelah mendengar nasihat suaminya. Meskipun Dopare selalu membuat jengkel, ibunya tetap menyimpan rasa iba untuk anaknya. Akan tetapi, Dopare yang terlanjur sakit hati mendengar kata-kata ibunya yang sedang marah, lalu berlari meninggalkan rumah dengan mengendarai seekor kerbau yang ditambat di bawah kolong rumah. Dopare tidak mendengarkan panggilan ibunya dan terus memukul kerbau yang dikendarainya sehingga kerbau berlari meninggalkan rumah. Kejar-kejaran pun terjadi antara ibu dan anak. Namun, jika Dopare merasa ibunya sudah dekat, Dopare menghamburkan beras yang dibawanya, sehingga ibunya mengumpulkan beras yang terhambur itu. Dopare meminta ibunya untuk pulang dan tidak mengejar Dopare lagi. Namun, ibunya tidak menghiraukan permintaan anaknya itu. Ia terus mengejar Dopare. Akhirnya ketika di sebuah telaga, rambut Dopare sempat dipegang dari belakang oleh ibunya. Tetapi rambut itu tiba-tiba berubah menjadi lumut. "Ibu, rambutku, tolong bu, mengapa berubah jadi seperti ini?" teriak Dopare histeris. "Apa yang harus ibu lakukan, nak? Ibu juga bingung," jawab ibu Dopare sambil memperhatikan rambutnya yang telah berubah menjadi lumut. Sebelum ibunya mengeluarkan sepatah kata, Dopare dan kerbau yang dikendarainya berubah lagi menjadi batu. Ibu Dopare yang melihat perubahan anaknya itu spontan saja menjerit setinggi langit memanggil nama anaknya. Dalam ratapannya itu, tiba-tiba saja ibu Dopare dikejutkan dengan gema suara yang membahana yang hampir saja membuat jantungnya berhenti berdetak. "Hei, bukankah engkau adalah ibu Dopare?" Suara itu bertanya kepada ibu Dopare. "Benar, tetapi siapakah engkau? Mengapa engkau tak tampak wujudmu? Apakah engkau seorang manusia atau makhluk goib?" tanya ibu Dopare dengan sedikit ketakutan. "Engkau tak perlu tahu bahwa aku manusia atau bukan. Satu hal yang perlu engkau tahu adalah berhentilah menangis, karena bagaimanapun Dopare tak akan berubah seperti semula," jawab suara tanpa wujud itu. "Akan tetapi, Dopare adalah anakku. Ia adalah putriku satu-satunya. Apa yang harus kulakukan?" tanya ibu Dopare. "Hentikanlah tangisanmu yang sia-sia. Jika engkau merindukannya, engkau cukup datang di tempat ini," jawab suara itu, yang kemudian perlahan-lahan menghilang. Ibu Dopare pun pulang ke rumahnya dan menceritakan semuanya kepada suaminya. Batu jelmaan Dopare dan kerbaunya itu akhirnya disebut Batu Baine. Dalam bahasa Toraja berarti batu perempuan. Sampai sekarang batu itu masih dapat dilihat di sawah yang bernama Casean di daerah Silaran. Apabila ada orang yang melakukan pesta adat, batu itu tetap mendapat pembagian daging atau diberi sesajian.